Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu proyek pembangunan paling bermasalah di awal pemerintahan Presiden Prabowo. Diluncurkan pada 2025, program ini menargetkan pembangunan 80.000 gerai dirancang serba cepat, dikendalikan oleh BUMN, dan didukung kekuatan aparat militer. Meski dikemas sebagai gerakan gotong royong, prosesnya sangat sentralistik, serta melibatkan pengadaan armada transportasi dalam skala raksasa. PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pengelola mengimpor lebih dari 100.000 unit mobil pengangkut barang dari India senilai sekitar 24,66 triliun hanya untuk program ini. Di balik semangat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan kemandirian desa, program ini menuai kritik keras dari banyak pihak. Bukan hanya sekedar risiko gagal, melainkan celah sistemik yang berpotensi menjadikannya ladang korupsi baru dengan kebocoran triliunan rupiah. Kemudian salah satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Program Kopdes Merah Putih pertama kali dicetuskan oleh Presiden Prabowo dalam retreat kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Magelang pada Februari 2025. Prabowo menekankan pentingnya membentuk koperasi di tingkat desa sebagai instrumen utama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, memutus rantai tengkulak, dan memperkuat ketahanan pangan. Gagasan itu kemudian ditindaklanjuti dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin 3 Maret 2025. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Prabowo itu, diputuskan secara resmi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 80.000 desa kelurahan seluruh Indonesia. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan kepada media bahwa program ini akan menjadi prioritas nasional untuk mengubah desa dari objek menjadi subjek pembangunan ekonomi. Yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Pada 27 Maret 2025, Prabowo menandatangani instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Inpres ini menjadi payung hukum resmi yang menginstruksikan 18 kementerian lembaga dan seluruh pemerintah daerah untuk melaksanakan program secara serentak. Sementara pendanaannya diatur dari APBN, APBD, dana desa termasuk pinjaman himbara. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80.000 koperasi telah dibentuk, dan pada akhir tahun 2025 ini tiap koperasi akan memiliki gudang, akan memiliki cold storage, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki 2 kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya. Aktor tunggal yang mengendalikan seluruh rantai program ini dipegang oleh perusahaan BUMN bernama PT Agrinas Pangan Nusantara. Perusahaan ini mendapat penugasan langsung melalui Inpres untuk melaksanakan pembangunan fisik, pergudangan, dan kelengkapan infrastruktur koperasi di seluruh Indonesia. Hingga akhir 2025, Agrinas telah membangun koperasi di lebih dari 16.000 titik menggunakan dana talangan dana desa mencapai 210 triliun. Agrinas juga ditugaskan mengelola operasional koperasi secara penuh selama 2 tahun pertama dari 2026 hingga 2028. Penugasan ini dikritik karena dinilai bertentangan dengan prinsip koperasi yang seharusnya dikelola oleh anggotanya sendiri. PT Agrinas Pangan Nusantara bukanlah entitas baru, melainkan hasil rebranding dan transformasi dari PT Yodiakarya yang berfokus di sektor konstruksi. Di era pemerintahan Prabowo, perusahaan itu diubah menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai bagian dari pembentukan holding BUMN Pangan bersama PT Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladiri Nusantara. Posisi direktur utama dipegang oleh Yo Angelo de Sousa Mota. Di bawah kepemimpinannya, Agrinas mendapatkan sorotan dan kritik tajam
karena mengimpor 105.000 unit mobil pickup dari India untuk mendukung program Kopdes senilai sekitar 24,66 triliun. Keputusan impor itu seketika memicu gelombang protes dari industri otomotif nasional. Kadin Indonesia, Gaikindo, Serikat Pekerja, Parlemen hingga Kementerian Perindustrian mengecam keras karena dinilai membunuh industri dalam negeri yang sedang lesu. Hal ini juga dianggap bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong produksi lokal dan cipta lapangan kerja. Mirisnya lagi, pengurus koperasi di daerah mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penentuan kebutuhan armada karena keputusan tersebut diambil sepenuhnya di tingkat pusat. Banyak kepala desa dan pengurus koperasi merasa model kendaraan impor belum tentu cocok dengan medan dan kebutuhan lokal. Impor mobil dari India untuk Koperasi Merah Putih ditanggapi PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pelaksana impor. Mereka menyebut penugasan impor mobil India berdasarkan instruksi Presiden. Meski ditentang banyak pihak, Agrinas menyatakan alasan impor ini diambil karena efisiensi dan harga yang lebih murah. Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan mobil-mobil ini telah disalurkan ke lebih dari 3.000 gerai koperasi. Program-program ambisius pemerintahan Prabowo seringkali melibatkan aparat militer. Dalam program Kopdes Merah Putih, aparat militer tak hanya terlibat, tapi juga digandeng secara resmi lewat MOU yang ditandatangani pada 10 Oktober 2025. Aparat militer digunakan sebagai tenaga percepatan untuk membangun gedung, pembersihan lahan hingga penyaluran logistik. Pemerintah menyebut ini sebagai kolaborasi positif, tapi di lapangan, pelibatan tentara tak sepenuhnya didukung oleh para kepala desa. Sejumlah kepala desa mengeluhkan kehadiran militer di koperasi desa yang justru menyingkirkan peran perangkat desa. Dalam setiap kunjungan atau peresmian koperasi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan jajarannya juga kerap muncul mendampingi Presiden. Pada 21 Juli 2025, Panglima TNI dan jajarannya mendampingi Presiden dalam peluncuran kelembagaan 80.000 Kopdes Merah Putih yang digelar di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah. Panglima TNI dan jajarannya juga pernah turut mendampingi Presiden dalam peresmian 1061 Kopdes Merah Putih di Desa Ngelawak, Nganjuk, Jawa Timur pada 16 Mei 2026. Tadinya mau diresmikan 1.300 ya. 1.300 sekian. Tetapi sepertinya ada yang buru-buru, ada yang cari, dan akhirnya saya bilang cukup 1.000 saja. Ya, kemudian Ketua Dirut Agrinas Palma ingat bahwa saya ini suka angka 8. Jadi kalau begitu Pak, nggak usah 1.300, 1.061 aja Pak. Jadi kalau 1 sama 6, 7, 7 sama 1, 8. Jadi ini orang Indonesia suka apa? Gatuk-gatuk ya. Cari-cari. Koperasi idealnya dibentuk secara sukarela, demokratis dan berasal dari bawah sesuai aturan perundang-undangan. Namun, Kopdes Merah Putih justru didorong oleh instruksi Presiden dengan model, struktur dan usaha yang seragam dari pusat. Pemerintah desa juga dipaksa membentuk Koperasi Merah Putih dengan cara berutang ke bank sebesar 3 miliar dengan tenor pengembalian selama 10 tahun dan APBN sebagai agunan. Lebih parahnya lagi, pembayaran cicilan bukan berasal dari keuntungan koperasi, melainkan dari pemotongan dana desa. Total pagu dana desa tahun 2026 sekitar 60,57 triliun, sekitar 58,03% atau 34,57 triliun wajib dialokasikan untuk mendukung pembentukan, pembangunan dan operasional Kopdes Merah Putih. Akibatnya, dana yang tersisa untuk kebutuhan dan pembangunan desa menyusut drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah sendiri menolak narasi ini. Mereka menyebutnya bukan sebagai pemotongan atau pengurangan, melainkan hanya perubahan tata kelola atau pergeseran peruntukan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti tajam penggunaan dana desa dalam 10 tahun terakhir yang dinilai tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan rakyat. Presiden bilang banyaknya kepala desa yang terjerat kasus hukum menjadi bukti adanya ketidakberesan tata kelola. Sebagai solusi, pemerintah kini menyiapkan terobosan baru melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan bantuan sampai langsung ke tangan warga. Survei Celios terhadap ratusan perangkat desa di 34 provinsi mengungkap fakta mencengangkan. 65% responden melihat celah korupsi yang sangat besar, mulai dari tahap pendirian seperti markup gedung, koperasi fiktif, hingga operasional seperti pengadaan barang, kredit macet disengaja, dan nepotisme pengurus.
Salah satu hal yang juga banyak dikritik soal Kopdes Merah Putih adalah masalah penataan barang dan produk yang dijual. Banyak Kopdes yang sudah beroperasi justru menampilkan pemandangan yang familiar seperti minimarket swasta. Rak-rak berisi minyak goreng, mie instan, sabun mandi, susu kotak, dan produk pabrikan lainnya. Lebih parahnya lagi, banyak foto dan video menunjukkan rak barang terlihat renggang, banyak ruang kosong, susunan acak, dan tidak mengikuti standar retail modern. Anggota DPR, Yoyok Rio Sudibyo, bahkan menilai program yang dijalankan tidak ada bedanya dengan retail modern karena sama-sama menjual produk pabrikan milik pengusaha besar. Mohon maaf ini Pak Menteri, yang saya lihat di media, koperasi yang digagas sekarang itu malah kayak Indomaret, Alfamart. Lah kuwi piye to? Jenengan harus sebagai eksekutif memberikan saran yang benar biar Pak Presiden dalam memutuskan persoalannya itu benar juga. Lah kalau buat kayak semacam koperasi semacam Indomaret, Alfamart, lah apa bedanya dengan pengusaha Alfamart, Indomaret? Cuman pindah nama doang, yang dijual semua pabrikasi. Kan punya orang-orang kaya itu Pak. Oleh karenanya Bapak harus nih menyarankan Pak Presiden, berani nggak Pak? Harus berani Pak, kalau penjenengan punya cita-cita 10 juta ini. KDMP itu jual saja bapok lah Pak. Apa itu satu gas? Kan Bapak tahu siapa pemain-pemain gas, siapa yang punya. Yang kedua, beras. Masukkan ke situ beras yang layak dikonsumsi tapi dengan harga bulog, harga yang murah. Yang ketiga, gula. Yang keempat, minyak goreng itu kan jenengan tahu juga siapa pemainnya. Masukkan ke situ. Yang kelima, tepung. Lainnya Pak, masukkan UMKM. Nah ini baru cerdas, ini baru benar. Sarankan Pak dari saya, Yoyok Rusdipyo, matur nuwun. Tak bisa dipungkiri, produk tani dan UMKM jauh lebih sulit dikelola karena kualitas yang tidak konsisten, sifat barang yang mudah rusak, atau kemasan yang tidak standar. Namun, jika pengurus koperasi memilih produk pabrikan yang lebih mudah laku untuk kelangsungan operasional jangka pendek, ini hanya akan mengkhianati tujuan inti program. Padahal, janji utama program ini adalah menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan, pembeli utama hasil tani dan produk UMKM desa, serta menyediakan kebutuhan pokok murah, sekaligus memberdayakan petani dan pelaku usaha kecil. Selain itu, pernah juga muncul wacana pembatasan ekspansi minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret di wilayah pedesaan, seiring upaya pemerintah memperkuat Kopdes Merah Putih. Wacana itu pertama kali dikemukakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto pada 12 November 2025. Namun, setelah pernyataannya itu disorot publik dan memancing polemik, ia pun melakukan klarifikasi pada 24 Februari 2026. Kalau saya ingin menutup Indomaret dan Alfamart yang sudah ada, tidak, ya. Yang kita stop itu maka saya pakai bahasa stop. Stop ekspansi yang baru, stop izin yang baru. Kita muliakan, kita sukseskan Koperasi Desa Merah Putih yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat keuntungannya nanti. Dan terutama untuk desa, sekurang-kurangnya 20% keuntungan Kopdes kembali menjadi pendapatan asli desa. Program ini mengingatkan kita dengan koperasi unit desa era Orde Baru yang berakhir gagal karena korupsi, kredit macet, dan penggelapan. Koperasi Merah Putih bukan ide buruk secara konsep, namun eksekusinya penuh cacat, pengawasan lemah, penuh konflik kepentingan, dan celah korupsi di setiap tahap.